10 hari ini. Yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kita telah melalui pula hari-hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berzikir secara rutin, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari untuk makan, hari untuk minum, dan hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh itu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengambil hukum dari sebuah dalil. Ya, misalnya ada perintah, ada larangan. Nah, ini turunnya jadi kewajiban apa jadi sunnah. Ini turunnya jadi larangan apa ini hukumnya makruh. Nah, ilmu ini namanya ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, ya, perintah tertinggi itu tatkala dinyatakan dalam pernyataan. Perintah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala itu justru tatkala dinyatakan dalam pernyataan. Contohnya hadis yang tadi saya bawakan. Ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan, hari untuk minum, hari untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuknya apa? Pernyataan. Bukan perintah, banyak makanlah, banyak minumlah, banyak berzikirlah, enggak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya dalam bentuk pernyataan. Sama seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu bentuknya pernyataan. Dan ini adalah bentuk perintah tertinggi menurut ilmu usul fiqh. Maka dari hadis ini, ya, itu menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya pada 3 hari tasyrik, dan itu pun sudah berlalu. Dan sedikit demi sedikit, ya, jamaah haji sudah mulai pulang, ya, ke negeri kita. Entah yang kloter pertama sudah pulang belum Bapak Ibu? Sudah ya, kloter 1 kayaknya sudah pulang. Nah, mungkin sedikit demi sedikit nanti akan selesai. Semua yang melaksanakan haji sudah kembali. Lalu apa yang kita lakukan setelah itu? Apakah dengan berlalunya hari-hari terbaik dari hari-hari dunia, dengan berlalunya hari-hari tasyrik, dengan kembalinya jamaah haji dari perjalanan haji mereka, apakah kita selesai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qadaitum manasikakum." Apa perintahnya? Ada yang tahu hafalan? Ada yang hafal lanjutan ayatnya? Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian telah selesai menunaikan manasik haji kalian, apa perintahnya? Lanjutan ayatnya, fadzkurullah kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Ternyata perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala kalian telah selesai dari menunaikan manasik haji kalian, kalian sudah pulang ke rumah-rumah kalian, kalian telah melalui hari-hari haji, maka bukan santai-santai. Justru perintah Allah Subhanahu wa taala kembali untuk mengingatkan kita, fadzkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Allah, ingatlah nama Allah. Kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Sebagaimana kalian mengingat nama-nama nenek moyang kalian, sebagaimana kalian menghafal nenek moyang kalian, sebagaimana kalian menyebut nama nenek moyang kalian. Memang ayat ini secara khusus, ya, turunnya secara khusus kepada orang-orang Arab. Namun secara umum berlaku untuk kita semua. Dan memang kebiasaan orang Arab itu hafal nama nasab orang tua mereka. Mereka hafal nasab mereka. Saya fulan, anaknya fulan, anaknya fulan, anaknya fulan, sampai 5, 6, 7 sampai 10, 20 hafal mereka. Ya. Kalau kita, ya, orang Indonesia jarang hafal, ya. Biasanya hafal maksimal sampai kakek, biasanya, ya. Biasanya, kebanyakan saya sudah pernah survei di antara mahasiswa saya, siapa yang hafal nama kakeknya aja sedikit yang hafal, ya. Karena panggilnya apa? Kakek, sudah nggak tahu nama asli kakeknya siapa. Pokoknya manggilnya kakek, ya. Padahal ya sebenarnya sangat bagus untuk kita bisa menghafal nasab kita. Karena dengan seperti itu mudah untuk kita melakukan
silaturahmi. Tapi kalau kadangkala, dan ini yang sering terjadi ya, itu kita sekedar sampai kakek saja nggak ketemu, nggak hafal ya. Akhirnya apalagi ke atas kakek, waduh sudah. Padahal silaturahmi itu kalau sebagian ahlu hadis menyatakan yang namanya rahim itu adalah kakeknya kakek. Ya, jadi perintah Rasulullah SAW, wasilul arham, sambunglah silaturahmi, itu menyambungnya itu sampai kakeknya kakek. Kakeknya kakek itu apa bahasa Indonesia kita ya? Ayah. Kita punya ayah, punya kakek. Terus di atasnya kakek, di atasnya satu lagi. Nah, itu sebagian ahli canggak. Bahasa Jawa Pak ya. Kalau bahasa Indonesianya ada nggak Pak? Nggak ada ya. Nah itu bahasa Indonesia aja kurang apa? Belum mengkoordinir ini. Bahasa Indonesia aja belum mengkoordinir. Padahal perintah dari Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung silaturahmi itu diusahakan sampai pada tingkat tersebut. Ya. Mungkin ke depan bisa lah kita untuk memberikan kepada anak-anak kita nasab kita. Ya. Bagus itu beberapa orang, beberapa keluarga saya ketahui itu punya buku nasab keluarga. Ya. Buku nasab keluarga. Nama kakek mereka ini, saudara-saudarinya ini, punya anak ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah punya buku itu, masya Allah, ketemulah nanti. Ya, ketemu, kenal. Oh, masya Allah, ternyata antum kita masih satu kakek, kita masih satu canggak, Pak ya. Kita masih satu canggak, masya Allah. Ya, itu sangat bagus dalam menyambung silaturahmi. Nah, kembali ke dalam pembahasan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fadzkurullah kadzikrikum aba'akum. Ingatlah Allah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mengingat dan menyebut nama orang tua kalian, nama nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, bahkan lebih banyak, lebih sering, lebih hafal daripada hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita memperbanyak zikir walaupun sudah berlalu hari-hari ini. Dan memang secara logika saja, kalau pada hari-hari tertentu misalnya ada double ya, ada double pahala, ada pahala yang dilipat gandakan, maka supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sama, maka kuantitasnya yang diperbanyak. Kalau pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau pada 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah itu pahalanya dilipat gandakan, maka supaya kita bisa mencapai pahala yang sama setelahnya, apa yang kita lakukan? Zikirnya yang diperbanyak. Kalau pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, pada hari-hari tasyrik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin 100 kali, maka supaya kita bisa mendapatkan pahala yang sama, mendapatkan capaian yang sama, yang ini dikali 10, maka di sini yang diperbanyak jumlahnya. Di sini kita berzikir kepada Allah 1000 kali. Walaupun dikali sama-sama hasilnya 1000. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti mengingatkan kita untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu makna zikir ini tidak sekedar zikir kita takbir, tasbih, tahmid, tahlil, bukan. Yang namanya zikir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Semua hafal ayat ini. Bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Hati itu akan mendapatkan kenyamanan. Dan apakah ini apakah tafsir dari kalimat zikrullah di sini? Para ahlu tafsir menyatakan yang dimaksud dengan zikrullah ini adalah Islam itu sendiri. Maka barang siapa ingin hidupnya tenang, jalannya cuma satu. Cuma satu pilihannya, yaitu Islam. Jadi jangan sampai kita terlena, itu asik banget ya, kaya raya tapi kafir. Oh, yakin Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan pernyataan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tadi saya katakan dalam ilmu usul fiqh perintah tertinggi itu tatkala dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan bahagia. Ini justru adalah bentuk perintah tertinggi.
untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam itu sendiri. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjalankan Islam kalau ingin hidup bahagia. Mungkin harta kita tidak seberapa, kita akan bahagia dengan Islam. Mungkin jabatan kita tidak seberapa tinggi, tapi kita akan bahagia dengan Islam. Mungkin aset kita tidak seberapa, tapi kita akan bahagia dengan Islam. Kebalikannya, yakinlah orang-orang yang walaupun hartanya banyak, jabatannya tinggi, asetnya berlimpah ruah, tapi tidak muslim, tidak akan bahagia. Itu sudah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita silau, si ini hartanya miliaran, ini menjadi orang paling kaya satu dunia, ini paling kaya nomor 2, ini nomor 3, ini paling kaya di Indonesia nomor 1, 2, 3, 4, hartanya 1 triliun, 2 triliun, sekian banyak. Tapi kalau muslim nggak perlu kita silau. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, dan itu sudah pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa ingin Islam, barang siapa ingin bahagia, pilihannya cuma satu, yaitu Islam. Yang mana Islam ini jangan kita ambil setengah-setengah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ingin bahagia, ya, tunaikanlah Islam sebenar-benarnya, ya. Tunaikanlah Islam dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang kita rasakan di qalbu, ya. Di hati kita. Qalbu, ya. Qalbu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini ada disebutkan dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini sehat, baik, selamat, bersih, saluhal jasadu kullu, maka seluruh tubuh, seluruh jasad akan baik juga, akan sehat juga, akan selamat juga. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini, ya, bermasalah, sakit, ya, maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad juga akan apa? Akan rusak, akan sakit, akan bermasalah. Ala wahiyal qalbu. Seongok daging ini, segempal daging ini, kata Rasulullah, adalah yang namanya qalbu. Qalbu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu memiliki dua makna. Qalbu yang pertama, kalau kita artikan untuk hal yang bersifat fisik, maka qalbu itu berarti jantung. Jadi kalau kita artikan hati, itu perlu penjelasan lebih, ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan fisik qalbu itu namanya qalbu secara fisik, itu artinya kalau bahasa kita artinya jantung. Ya. Daqatul qalbi, ya, detak-detak jantung. Tapi kalau qalbu bermakna bukan fisik, ya, bermakna menjadi qalbu yang bermakna sumber pikiran kita, sumber sumber gerakan kita, ya, maka itu adalah hal yang tidak tampak, ya. Mungkin kalau kita terjemahkan hati nurani, ya, pendekatan paling dekat itu artinya adalah hati nurani. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, am lahum qulubun yafqahuna biha, apakah mereka memiliki kalbu yang mereka memahami, ya, kenyataan hidup dengan hal tersebut, ya. Jadi yang namanya qalbu itu memiliki dua makna, ya. Kalau fisik artinya jantung, kalau tidak fisik, ya, itu artinya apa? Hati nurani. Dan yang secara makna, ya, yang sering dibahas oleh pengajian-pengajian itu biasanya adalah qalbu secara makna bukan fisik. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, qalbu ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keadaannya berbeda-beda. Ada kalanya qalbu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, ya. Jadi yang pertama,
Kolbu itu ada kolbu yang sehat dan selamat, ada kolbu yang baik, ada kolbu yang bersih, ada kolbu yang suci. Ingat, ini pembahasan kolbu bukan fisik ya, bukan fisik nih, bukan jantung ini. Yang kedua, ada yang namanya al-qalbu al-marid, ya. Kolbu yang sakit, kolbu yang bermasalah, kolbu yang ternodai. Dan yang terakhir yang paling parah dan paling bermasalah adalah al-qalbu al-mayyit, kolbu yang sudah mati, kolbu yang sudah tidak memiliki kehidupan, kolbu yang sudah tertutup dengan seluruh kemaksiatan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita semua berharap kita bisa mencapai derajat tertinggi dalam kolbu ini, yaitu al-qalbu al-salim, al-qalbu as-salim, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keselamatan itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala dengan kolbu yang salim, kolbu yang sehat. Tentu ini harapan kita semua. Tapi untuk mencapai hal ini bukan hal yang mudah. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala seorang hamba itu bermaksiat, maka akan ternoda kolbunya dengan setitik noda. Kalau dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersih kembali kolbu ini. Tapi kalau tidak segera dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sudah menempel noda tersebut, satu noda. Dia bermaksiat lagi, kena noda lagi, bermaksiat lagi, kena noda lagi, bermaksiat lagi, kena noda lagi. Semakin ditumpuk kemaksiatannya, maka akan semakin ternoda hati nuraninya ini. Kolbunya ini akan semakin apa? Semakin ternoda. Dan kalau noda ini sudah membandel, ya, tidak bisa dibersihkan dengan rinso, tidak bisa dibersihkan dengan daya, ya. Akhirnya yang terjadi adalah al-qalbu al-mayyit, kolbunya menjadi kolbu yang mati. Apa ciri-ciri kolbu yang mati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la ya'rifu mungkaran. Dia sudah tidak mengenali lagi mana yang mungkar, tidak mengenali lagi mana yang ma'ruf. Semuanya diterabas. Tidak peduli lagi halal dan haram, semuanya dimakan. Tidak peduli lagi ini boleh atau tidak, semuanya dilanggar, semuanya dilakukan. Yang penting dia ingin melakukan hal tersebut, lakukan. Ini ciri-ciri al-qalbu al-mayyit. Di atas itu sedikit ciri-ciri al-qalbu al-marid. Apa saja ciri-ciri qalbu yang marid, yang sakit? Disebutkan oleh para ulama, satu katanya, dia tidak merasa jijik, dia tidak merasa aneh, dia tidak merasa tidak enak hati tatkala melihat kemungkaran. Hati-hati. Ini level lebih ringan ya. Kalau yang tadi al-qalbu al-mayyit, ciri-cirinya apa? Tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang barokah, mana yang riba, mana yang syar'i, mana yang muharram. Itu yang sudah mati. Naik sedikit, dia masih bisa membedakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ya. Ini syar'i, ini muharram, melanggar syariat. Tapi dia tidak merasa gatal hatinya, tidak merasa jijik hatinya, tidak merasa enggak enakan hatinya tatkala terjadi kemungkaran. Ya. Ini salah satu ciri-ciri apa? Al-qalbu al-marid, qalbu yang sakit. Dan ini ya, keadaan kebanyakan manusia itu pada derajat ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebanyakan kita
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan, kullu bani adama khata. Semua anak Adam itu khata, banyak maksiatnya, banyak berbuat salah. Maka banyak noda-noda di kolbunya, di hati nurani itu banyak noda. Makanya Rasulullah SAW lalu menutup hadisnya dengan mengatakan, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang telah berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nanti dibersihkan. Inilah man atallaha biqalbin salim. Tapi keadaan kebanyakan manusia adalah khata'un tadi, yang banyak dosanya, banyak nodanya kolbunya. Nah, ini bertingkat-tingkat pula. Ada yang sudah kritis, ya, ada yang sudah kronis, ada yang sudah stadium 4, ada yang masih stadium 1, ada yang masih pilek-pilek, ada yang masih batuk-batuk. Salah satu cirinya tadi yang saya sebutkan, tidak merasa jijik dengan kemaksiatan, dan ini akan terjadi tatkala kemaksiatan itu sudah merajalela. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Zaman sekarang di mana kita tidak melihat wanita yang di mana kita ya, di Indonesia ini tidak melihat wanita yang tidak menutup aurat. Di mana-mana kita melihat, di mana-mana itu wanita semuanya tidak menutup aurat. Maka kita tanyakan kepada hati kita. Hati kita ini merasa gatal tidak? Hati kita ini merasa apa? Ini kemaksiatan tidak? Kalau kita zaman sekarang TV aja kita buka itu, emangnya TV kita buka semua perempuannya jilbaban nutup aurat? Mana ada. Kita buka TV semuanya wanita tidak menutup aurat. Kalau kita menganggap hal tersebut hal yang biasa, nah hati-hati Bapak Ibu. Biasa saja, sudah biasa melihat wanita tidak menutup aurat, padahal itu jelas-jelas kemaksiatan. Itu merupakan ciri-ciri hati kita sedang sakit. Itu ciri-ciri hati kita mulai apa? Mulai sakit. Harus Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tatkala kita melihat kemungkaran itu ada perasaan di hati kita, di kolbu kita bahwasanya itu adalah kemungkaran. Terlepas dari ya kita bisa menghindarinya atau tidak. Ya, sekarang kemanapun kita pergi, ke pasar, semuanya wanita tidak pakai jilbab. Ya, kebanyakan di sana wanita tidak pakai jilbab. Buka televisi, kebanyakan di situ wanita tidak menutup aurat. Maka ini perlu kita jaga hati kita. Rasulullah SAW telah mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, wajib untuk dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Yang punya kekuasaan, kuasanya dia gunakan untuk mengingkari kemungkaran. Yang punya kekuatan, kekuatannya dia gunakan untuk mengingkari kemungkaran. Fa illam yastati', jika tidak mampu mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, dengan tangannya, dengan powernya, fa bilisani, dengan lisannya, dengan menyampaikan kepada orang tersebut, ini haram loh, ini terlarang loh, ini melanggar syariat loh, sampaikan. Ya. Kalau yang pertama tadi, dengan kebijakan misalnya dilarang masuk masjid tanpa menutup aurat, selesai dengan dengan power itu. Tidak ada nyuruhin orang satu-satu, enggak, langsung jadi dengan peraturan misalnya. Yang punya toko-toko, yang punya yang punya bisnis usaha, pegawainya disampaikan. Tiba waktu sholat semuanya harus sholat. Tiba waktu sholat semuanya bergantian sholat misalnya. Itu bentuknya apa? Dengan power. Jangan sampai ya kita punya usaha, kita punya warung, kita punya toko, pegawainya nggak sholat. Ini kemungkaran kalau dibiarkan. Yang perempuannya harus menutup aurat, itu dengan power. Kalau nggak mampu, misalnya ternyata sesama pegawai, sesama karyawan toko, nyampaikan, ukhti, ya, itu menutup aurat itu kewajiban seorang muslimah, seperti itu.
disampaikan, diingatkan. Ya, entah dengan lisan, zaman sekarang nggak cuma dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan share, ya, bisa dengan forward, ya, bisa dengan copy paste, tuh ya, bisa semua. Ya. Ini cara yang kedua. Kalau kita tidak memiliki power dan kita bisa menyuarakannya. Dan fa'il lam yastati, kalau nggak mampu juga minimal dengan apa? Fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Maka mengingkari dengan qalbunya. Nah, ini pembahasan kita. Qalbunya, qalbu kita itu harus mengingkari kemungkaran. Itu adalah wa dzalika adhaful iman, kata Rasulullah. Itu adalah tingkatan iman paling rendah, paling lemah. Kalau sampai kita melihat kemungkaran lalu menganggapnya biasa, zaman sekarang, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kemaksiatan, kemungkaran itu sudah ada di mana-mana. Saya pas masih kecil, saya masih ingat beberapa tahun silam, 10 tahun atau 20 tahun silam, ya. Saya masih ingat saat itu ada sebuah film ramai, ya, tentang sihir, ya, tentang sihir, Harry Potter. Wah. Apa hukum sihir dalam Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Syirik. Termasuk dosa paling besar. Salah satu pembatal keislaman. Tapi zaman sekarang wal iyadzubillahi taala, seolah-olah itu keren. Wah. Seolah-olah itu apa? Menarik. Seolah-olah itu mantap. Saya masih ingat zaman tersebut, orang rame-rame sihir-sihiran, gini babu simsalabim sumsam apalah gitu. Padahal secara Islam itu termasuk pembatal keislaman. Tapi karena apa? Menyeruak. Tatkala itu apa? Ramai. Tatkala itu tersebar. Ya, banyak di antara kita menganggapnya hal yang biasa. Iya biasa aja, anak kecil sekarang habis nonton Harry Potter, stop dulu tuh beda. Itu adalah sebuah kemungkaran. Pas saya kecil juga ada itu sebuah komik, sebuah bola bisa mengabulkan permintaan, Dragon Ball. Wah, ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, zaman saya kecil itu ya. Mungkin bapak-bapak sudah masih remaja ya. Itu kesyirikan. Bagaimana katanya sebuah bola jadi naga, lalu apa? Bisa mengabulkan permintaan. Syirik besar ini. Tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan dan kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dianggap hal yang biasa. Ayo kumpulkan yuk bola-bolanya. Nanti apa? Jadi apa? Jadi naga bisa meminta permintaan. Nanti lebih parah lagi apa? Bisa menghidupkan orang mati. Wal iyadzubillah. Syirik besar itu. Ya. Syirik besar itu. Tapi berapa banyak di antara kita membiarkan anak-anak sudah tuh nonton aja Dragon Ball. Padahal itu adalah apa? Tontonan syirik besar bahkan. Ya, tontonan syirik besar. Bagaimana di situ diceritakan, ya, masa sebuah naga, ya katanya seekor naga lah mungkin lebih tepatnya mungkin ya. Itu katanya bisa meminta apa? Mengabulkan permintaan apa saja, bahkan sampai menghidupkan orang mati. Syirik besar. Maka harus ada, ya, di hati kita, ini paling minimal, ini yang paling kecil. Ada apa? Pengingkaran di hati kita terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita menganggap ini hal yang biasa. Itu tontonan anak kecil biasa saja. Enggak bisa. Dari sudut pandang syariat, ini adalah kesyirikan, ini adalah kemaksiatan, ini adalah kemungkaran. Bahkan lebih parah, ini bertentangan langsung dengan nilai-nilai tauhid. Makanya jangan merasa aneh ya, pada akhirnya ya, anak-anak kita, generasi kecil kita itu dicocoki dengan apa? Dengan bagaimana meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pas saya kecil juga, ini saya banyak cerita ya karena saya hidupnya di zaman itu ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit berbeda dengan zaman bapak-bapak sini kebanyakan ya. Saya masih ingat dahulu pas saya kecil ada sebuah film itu bagaimana anak kecil meminta kepada kaos kaki. Subhanallah. Kaos kaki, jadi apa? Wahai kaos kaki, lakukanlah ini, berikanlah aku ini. Wal iyadzubillah ta'ala. Ini bertentangan langsung dengan akidah Islam yang meminta kepada selain Allah.
Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah berlalunya hari-hari haji, setelah berlalunya 10 pertama bulan Dzulhijjah, setelah berlalunya 13, 11, 12, 13 dari hari tasyrik bulan Dzulhijjah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk terus mengingatnya, untuk terus menjalankan Islam sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan itu berasal dari qalbu. Yang mana qalbu ini ada 3 bentuk macamnya. Ada yang sehat, yang ini yang kita harapkan, yang sakit, dan ini kebanyakan kita, dan wal iyadzubillah al-qalbu al-mayyit, qalbu yang mati. Ya. Dan di antara ciri-ciri qalbu yang mulai sakit dan mulai kronis adalah qalbu yang menganggap sepele kemaksiatan, menganggap sepele kesyirikan, menganggap sepele hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Zaman sekarang Bapak Ibu, banyak sekali kemaksiatan merajalela di kanan kiri kita, depan belakang kita, di tangan kita, di kaki kita. Kemaksiatan merajalela. Di HP kita, buka HP ini, kadang bukanya asal tapi yang muncul apa? Kemaksiatan. Kadang buka apa aja, buka YouTube, buka apa, yang muncul apa? Wanita tidak menutup aurat. Wal iyadzubillah. Itu harus kita biasakan bagaimana minimal hati kita mengingkarinya. Kalau kita mampu mengingkarinya dengan power, dengan kekuatan, ingkari dengan power dan kekuatan. Dan kalau kita mampunya mengingkari dengan lisan, dengan tulisan, dengan ceramah, dengan artikel, lakukan. Dan minimal sekali kita mengingkarinya dengan qalbu. Jangan sampai Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekedar qalbu kita tidak mengingkari kemaksiatan ini, tidak mengingkari kemungkaran ini. Dan ini tolong disampaikan dan ditanamkan pula kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka menganggap kemaksiatan dan kemungkaran hal yang biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebagai pengingat kita tentang apa yang harus kita lakukan setelah berlalunya hari-hari dari 10 Dzulhijjah maupun hari-hari tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Itulah Bapak sekalian penjelasan dari kajian pagi hari ini sudah kita cermati bersama-sama. Namun apabila ada yang masih diragukan atau masih kurang jelas, ini disilakan bertanya. Ini ada yang sudah ngacung, Pak Handiono dan Pak Marno, Pak Edi dan Pak 4 orang. Silakan Pak Handiono dulu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Hari tasyrik itu hari kemenangan, hari makan-makan, sehingga diharamkan untuk berpuasa. Kita tahu kurban itu dagingnya sepertiga dulu nih Pak ya, yang saya dengar dari para ustadz itu sepertiga untuk yang berkurban, 2/3 untuk fakir miskin. Ya. Tapi sekarang berubah, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, kaum duafa, sepertiga hadiah. Yang hadiah ini bisa dikasihkan kepada orang yang kaya, ya mungkin dalam rangka menjalin silaturahmi, katanya Abdul Somad gitu. Sebenarnya gimana Pak Ustadz? Dalil aslinya itu bagian daging kurban itu bagaimana? Terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari-hari tasyrik adalah hari di mana kita diperintahkan untuk makan dan minum. Hari-hari di mana sekedar makan dan minum itu justru menjadi ibadah. Ya. Karena tadi perintah dari Allah, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin, wa syurbin, wa dzikrillah. Jadi di sini menjadi perintah. Bahkan tadi disebutkan juga pada hari-hari ini dilarang dan diharamkan seseorang itu untuk berpuasa. Haram hukumnya berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, terkait masalah daging kurban, itu apakah harus dibagi 3, sepertiga? Saya luruskan sedikit Bapak. Jadi yang ada perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membagi daging kurban 3 bagian, bukan sepertiga Pak.
membagi 3 bagian, tidak harus sepertiga sepertiga sepertiga, tapi membaginya, bahasanya dari syariah, dari buku di kitab-kitab fikih itu membagi 3 bagian. Seandainya saya punya, bahasanya anggap paling mudah 10 kilo ya, 10 kilo, perintah membagi 3 bagian itu bukan 3,5, 3,5, 3,5, bukan, tapi menjadi 3 bagian. Boleh 1, 2, 7, boleh 1, 2, 7, 10 kan, 1, 2, 7, 10. Boleh juga 2, 2, 6, boleh Pak. Jadi saya ingin meluruskan dulu, membaginya bukan sepertiga, 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 tapi apa? Membagi 3 bagian. Boleh saja sekilo, lalu yang satu bagian satu kita bagi sekilo, yang ini 3 kilo, yang ini 6 kilo, boleh Bapak. Jadi jelas ya. Jadi perintahnya itu untuk membagi 3 bagian, bukan membagi sepertiga. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi mirip tapi berbeda ya. Mirip tapi berbeda. Perintahnya untuk membagi 3 bagian, tidak membagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Enggak harus sepertiga, sepertiga menurut saya. Jadi boleh saja Bapak misalnya sembelih kambing. Kebetulan keluarganya sekeluarga enggak terlalu doyan kambing. Ambil mungkin 1/4 kilo, boleh. Bapak ambil 1/4 kilo, lalu yang dibagikan kepada yang sisanya mungkin 10 kilo diserahkan kepada apa? Panitia Idul Kurban untuk membagikannya. Itu boleh Bapak. Jelas Bapak ya? Jadi membaginya 3 bagian, bukan membaginya 1/3. Nah, lalu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pernah suatu tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari haji itu kedatangan jamaah orang-orang Badui yang datang ke Madinah karena mereka sedang mengalami panceklik. Ya, panceklik. Jadi saat itu orang-orang ini, ya namanya orang Arab zaman dahulu kala, itu sangat bergantung pada air ya. Mereka hidupnya berpindah-pindah dari satu oase ke oase yang lain. Di mana ada air di situ mereka tinggal. Mereka hidupnya nomaden zaman dahulu kala. Ya, nomaden. Jadi di sini apa namanya padang pasir ya. Itu ada yang namanya oasis ya. Oasis apa oase gitu ya. Oase gitu. Nah, mereka orang-orang Arab itu berpindah dari satu oase ke oase yang lain. Karena oase ini bukan sumber air Bapak Ibu, tapi adalah air yang tertampung dari hujan. Dan hujan di sana itu 1 kali setahun itu alhamdulillah, 2 kali alhamdulillah banget, 3 kali sujud syukur semuanya kalau 3 kali hujan. Ya, setahun itu. Kalau kita di sini tiap hari hujan, tadi pagi hujan mulai jam berapa, gitu ya. Di sana hujan itu sesuatu yang sangat nikmat ya, sangat disyukuri. Karena kalau hujan nanti air-airnya akan terkumpul, lalu apa? Lalu mereka akan berpindah mencari air-air yang terkumpul ini. Nah, suatu ketika hujan itu lama sekali, sudah setahun lebih nggak hujan-hujan. Akhirnya mereka mengalami panceklik, maka orang-orang Badui ini datang ke kota Madinah. Jadi kalau sudah di kota Bapak Ibu, itu ada sumur. Beda kalau di nomaden tadi yang tinggal di padang pasir, yang Badui tadi itu tidak mengandalkan sumur, bukan tidak mengandalkan sumber air, mengandalkannya apa? Air yang tertampung. Ya, air yang tertampung. Kalau di kota, di Madinah, di Mekah ada Zam-Zam, di Madinah ada banyak ya, ada beberapa sumur juga, ada sumurnya orang Yahudi, macam-macam. Tapi mereka memiliki sumber air. Nah, maka orang-orang Badui ini tatkala panceklik, dan saat itu adalah saat dimana terjadi Idul Adha. Ya, itu mereka datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dibagikan semuanya. Sebagian dimakan, sebagian dibagikan dan dilarang untuk disimpan. Kenapa? Ini loh, ada sesama Muslim lagi kelaparan, maka dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyimpan. Harus dihabiskan supaya semuanya bisa makan. Nah, itu Bapak, yang kisah pertama tadi. Jadi Rasulullah SAW melarang untuk menyimpan 1 titik. Lalu tahun berikutnya, pada Idul Adha berikutnya, alhamdulillah ya tidak ada panceklik. Ya, orang-orang Badui tidak sampai datang ke kota untuk mencari makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan, waddakhiru kata Rasulullah, boleh untuk kalian simpan.
Jadi ini dua hal ya. Satu, jadi yang sebelumnya dilarang untuk disimpan karena panceklik. Kedua, apa? Diperintahkan untuk disimpan tatkala sudah tidak panceklik. Tapi, nah gini, tatkala ada perintah untuk menyimpan, sedangkan tidak semua orang suka. Misalnya kita ya tidak suka apa namanya? Tidak suka kepada daging. Ngapain kita simpan gitu kan? Tidak, kitanya sendiri tidak suka. Maka diperintahkan, ada hadisnya juga, wahdu. Jadikanlah itu hadiah. Tapi memang para ulama menyebutkan juga tetap harus ada. Sebagian mensyaratkan harus ada bagian dari daging kurban itu yang diberikan kepada fakir dan miskin. Itu kewajiban. Sebagian ulama mengatakan itu wajib, sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Seperti itu Bapak yang saya ketahui. Jadi adanya perbedaan syariat tentang sebagian dihadiahkan, sebagian tidak, saya kurang yakin. Tapi yang saya ketahui itu adanya perbedaan antara perintah untuk tidak menyimpan dan perintah untuk menyimpan. Nah, seperti itu. Ya, Bapak, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang saya ketahui itu disunnahkan untuk membagi 3, bukan membagi sepertiga. Membagi 3 bagian, sebagian kita cicipi walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit, lalu sebagian lagi di 2 bagian lagi, yang satu untuk fakir miskin, karena ini sebagian ulama bahkan mewajibkannya harus ada porsi untuk fakir miskin, lalu sebagian lagi bisa kita hadiahkan. Seperti itu yang saya ketahui, wallahu a'lam. Berikutnya, berapa Pak maksimal yang boleh mengambil yang berkorban? Maksimal. Tidak ada bagian Pak, tidak ada ketentuan. Yang penting satu dicicipi lah bahasa kita. Satu bagian dicicipi, satu bagian untuk fakir miskin, sisanya terserah. Mau fakir miskin, mau tetangga, mau kerabat, mau sahabat, nah seperti itu. Disimpan boleh. Jadi disimpan boleh. Tapi ingat tadi perintah dari Rasulullah menyimpan itu baru diperintahkan tatkala tidak ada paceklik. Kalau sedang paceklik, kita sedang mungkin wallahu alam kayak sekarang teman-teman kita di Lumajang ya, kena musibah apa? Lahar dingin ya. Lahar dingin kalau nggak salah kemarin ya. Kemarin sore atau kemarin malam? Kemarin itu. Nah, itu jangan disimpan. Mereka butuh makanan. Jadi apa? Berikan. Seperti itu, Bapak. Allahu a'lam. Silakan Pak Manto. Kaitannya dengan bulan Dzulhijjah itu kan ada Ayyamul Bid yang tanggal 13 kan hari tasyrik. Apakah itu kita hanya berpuasa 2 hari atau digenapkan menjadi tambah tanggal 16-nya gitu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu kaitannya tadi ada kemungkaran, sepertinya gini, kurban disembelih di halaman masjid, tapi yang banyak terjadi yang menyembelih maupun yang membantu itu waktu sholat itu enggak sholat malah. Nah itu kalau sampai enggak sholat, padahal panitia kurban itu kan takmir yang kuasa untuk merintah, atau pada malah dia waktu sholat pun kegiatan penyembelihan ini masih yang bagi-bagi, yang nyacah, yang anu itu enggak ada hentinya gitu. Itu dosa enggak gitu? Sudah Pak? Daging. Kaitannya dari daging kurban yang anu lupa saya. Dibagi. Itu aja dulu sementara, makasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama tentang Ayyamul Bid, tentu Rasulullah SAW sudah melarang kita untuk puasa tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah, karena itu termasuk hari tasyrik. Lalu haram untuk kita berpuasa ya. Lalu kita memiliki kebiasaan untuk berpuasa Ayyamul Bid, lanjutkan di tanggal 14 dan 15. Dan boleh untuk Bapak sempurnakan dengan 16, enggak mama. Karena ada perintah lain dari Rasulullah SAW untuk kita berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi ada perintah juga dari Rasulullah untuk kita itu berpuasa 3 hari setiap bulan. Seandainya 3 hari ini kita laksanakan pada Ayyamul Bid, sempurna, bagus sekali. Walaupun tidak tanggal Bid, Ayyamul Bid pun boleh Bapak. Jadi perintah tentang puasa itu banyak. Ada perintah yang paling ringan itu tadi, berpuasa 3 hari setiap bulan.
karena amalan itu katanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia seolah-olah sudah berpuasa 1 bulan penuh. Terus sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tidak salah ingat, itu protes kepada Rasulullah, saya kuat lebih dari itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah sehari berpuasa 2 hari buka. Ya, sehari puasa 2 hari buka. 1 hari puasa 2 hari buka, 1 hari puasa 2 hari buka. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya kuat lebih dari itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Ini puasa yang terbaik, puasanya Nabiullah Daud. Nah, itu kata siapa namanya? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya mampu lebih dari itu. Enggak ada lagi yang lebih baik dari itu, maksimal ya. Jadi maksimal. Jadi untuk kita bisa mengisi hari-hari kita dengan puasa itu banyak ya. Paling tinggi puasa Daud, paling di bawahnya itu puasa 1 hari buka 2 ya, 1 hari puasa, Senin puasa, Selasa Rabu buka, Kamis puasa, Jumat Sabtu buka, Minggu puasa, Senin Selasa buka, Rabu puasa, seperti itu. Dan di atasnya sedikit berpuasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Itu untuk puasa yang hitungannya dengan hari. Lain lagi ada puasa hitungannya dengan puasa Senin Kamis ya, puasa Arafah dan lain-lainnya. Seperti itu Bapak. Jadi kalau Bapak ingin sempurnakan tambah 16, maka masuknya dalam kategori puasa 3 hari dalam sebulan. Jelas Pak? Hah? Enggak, kalau Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 Pak. Tapi ini 2 harinya Ayyamul Bid kita sempurnakan 1 hari untuk mencapai pahala puasa 3 hari dalam 1 bulan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah panitia kurban ini. Ya, tentunya tadi sudah saya sampaikan, barang siapa melihat kemungkaran wajib untuk mengingkari kemungkaran. Pertama dengan apa? Dengan power, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Jadi kalau takmir masjid itu melihat, ya ditegur Pak, diingatkan, oh Pak, ya mungkin disuruhnya apa? Gantian, sip-sipan gitu ya, apa namanya? Sip-sipan, bahasa Indonesianya ya. Ya ada sip lah ya, ada sip. Gantian ya, ada gantian. Yang ini nguliti. Nah, tapi khusus Pak Bapak saya ingatkan, khusus untuk yang menyembelih itu pilihkan takmir masjidnya yang bisa menyembelih. Jangan sampai ini kesepakatan para ulama ya, orang yang tidak sholat tidak halal sembelihannya Bapak. Tidak sholat tapi artinya meninggalkan sholat Pak ya. Nah, maka kalau dari itu untuk yang menyembelih Pak, itu kalau yang megangin, yang menjatuhkan silahkan Pak. Ya orang-orang pasar yang mungkin kurang perhatian sama sholat, silahkan yang menjatuhkan, yang yang ngikat, yang macam-macam. Tapi untuk yang menyembelih pilih Pak. Yang menyembelih itu pilih harus yang sholat, yang menyembelihnya ini. Jangan kasih ke tukang jagal. Kalau saya di tempat saya, yang nyembelih itu harus ustadznya. Kalau di tempat saya itu yang nyembelihnya harus ustadz. Ustadznya lagi ke WC, tungguin. Walaupun sapinya sudah dirobohkan, ustadznya kebelet dulu gitu. Enggak boleh tukang jaganya yang nyembelih, enggak boleh. Di kita enggak boleh. Untuk yang menyembelihnya ini apa namanya ya? Titik apa namanya ya? Titik terpentingnya itu loh Pak. Krusialnya itu adalah menyembelihnya. Nah, kalau seperti itu sangat bagus ya. Apalagi dalam menyembelih ini banyak perintah dari Rasulullah, di antaranya adalah astagfirullah wal yuhid ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu. Dalam menyembelih itu kata Rasulullah SAW, sehendaknya kalian itu membuat senyaman mungkin hewan sembelihan tersebut dan dia melancipkan, menajamkan ya, menajamkan pisaunya. Dan secara khusus lagi kalau saya pribadi itu saya sangat menyarankan untuk yang menyembelih itu sudah belajar Bapak. Ya, sudah belajar satu fikih sembelih. Kalau menjatuhkan itu urusan dunia ya, silakan. Itu ada teknik-tekniknya, teknik broter apa-apa gitu saya lupa. Saya pernah kemarin ikutan Juleha, itu ada beberapa teknik-teknik itu saya juga nggak bisa itu.
Nah, tapi kalau untuk menyembelihnya itu ada syariatnya. Apa yang harus terpotong, di bagian mana yang harus terpotong. Nah, itu harus yang belajar, Bapak. Harus yang belajar. Jangan sampai ya kejadian-kejadian itu ya belum apa namanya yang harus terpotong 3 ya. Wajadain, hulkum, sama satu lagi bahasa Indonesianya kerongkongan, tenggorokan, sama 2 nadi ya, dua nadi itu harus terpotong semua. Itu harus ada fikihnya kalau sembelihan muslim ya. Makanya zaman sekarang ada namanya organisasi Juleha ya, juru sembelih halal ya, sekarang ada, dan biasanya ada pelatihannya. Ini tanggal apa? Tanggal 8. Kalau mungkin ada dari sini yang diutus, mungkin masukan dari saya, tanggal 10 nanti hari apa? Senin ya. Hari Senin tanggal 10 nanti di Surabaya ada pelatihan Juleha sekitar 5 hari. Bayangkan, belajar menyembelih itu 5 hari, Bapak. Ya, sebagian kita itu otodidak. Aduh, kurang itu. Nah, kalau masukan dari saya, kalau bisa nih, mungkin ada 1 orang diutus di Islamic Center Surabaya hari Senin nanti. Itu selama 5 hari ada pelatihan Juleha, juru sembelih halal. Nanti saya kirim flyernya ke Pak Andi ya. Ya, mungkin siapa tahu ada di antara jamaah di sini yang punya waktunya lowong selama 1 minggu 5 hari, Senin sampai Jumat, itu untuk belajar menyembelih sapi dan kambing, mulai dari menjatuhkannya, dan yang terpenting adalah apa? Menyembelihnya. Nanti ada teknik bagaimana menajamkannya ya. Sering kita belajar pisaunya harus tajam, ternyata nggak tahu cara najaminnya gimana ya. Nah, itu ada teknik sendiri bagaimana mengasah sebuah pisau, lalu bagaimana memegangnya, lalu bagaimana apakah ada teknik menarik ya, ada teknik menggorok gitu ya. Itu ada ilmu-ilmunya ya. Kalau bisa ya ada yang diutus, mungkin satu masjid ini ngutus 1 orang untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi jangan sampai, kadang beberapa kali kita lihat di video-video itu ya, sudah dijatuhkan kok ininya tuh nggak tajam gitu loh. Jadi kayak ya Allah, kasihan banget itu. Kayak digoroknya berkali-kali, berapa kali dibunuh itu, berapa kali disembelih itu. Allahu a'lam. Tapi kalau saya sendiri hadir ya dalam beberapa kesempatan itu, kalau yang pintar itu 1 detik sudah, Pak, selesai. Ya, 1 detik ses gitu. Masya Allah. Ya kemarin alhamdulillah ta'ala di tempat saya sendiri itu ada sekitar 200-an ekor kambing. Ada salah satu ustadz itu nyembelih 40 kambing sendirian ya, menyembelih 40 kambing sendirian. Apa? Karena dia sudah belajar ya, dia sudah belajar. Datang seret. Wih, alhamdulillah. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya ya, segala sesuatu ada ilmunya. Jadi tolong untuk yang penyembelihan ya, penyembelihan hewan kurban itu yang menyembelihnya pastikan, Pak, orangnya muslim, sholat ya, dan paling bagus adalah sudah belajar ya, sudah belajar tekniknya, apa saja yang harus dipotong ya, bagaimana menajamkan pisau ya, seperti itu. Betul, Bapak ya? Oke. Gimana hukumnya? Boleh, Pak. Maksudnya apa? Menyembelih itu sampai hari 13 bolehnya. Ya, diharapkan tapi nggak harus. Jadi dan untuk dipercepat ya, perbedaan antara Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Ya. Kalau untuk Idul Adha sholat dulu baru mau bebas makan. Tapi nggak harus gitu loh. Nggak harus. Itu pertama itu hukumnya sunnah, Pak. Kalau misalnya Bapak qadarullah malamnya lupa makan, daripada paginya semaput, makan dulu baru sholat nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Itu hukumnya sunnah. Bukan wajib. Kedua, tidak harus makannya itu nunggu sembelihannya. Enggak, Pak, aku kelaparan nanti kalau misalnya yang disembelih yang tanggal 13 baru makan. Enggak harus. Enggak harus, Bapak. Tutup pasar. Bukan harus, Pak. Sunnah saja, sunnah ya. Sunnah, tapi enggak harus. Apalagi kalau membuat kita enggak makan. Oh, enggak salah itu nanti. Seperti itu. Silakan makan setelah sholat. Seperti itu. Ya. Cukup, Pak.
Pak Edi dan dilanjutkan Pak Bandrio nanti. Silakan. Singkat saja, satu pertanyaan dia. Siapa ini? Ini dulu, Pak Edi dulu. Langsung So, Rasulullah kan pernah mengatakan aku puasa hari Senin dan Kamis karena Senin adalah hari raya saya, kemudian Kamis adalah hari di mana ketika amal itu diangkat. ya. Terus berkaitan saya ingin tanya satu dalil tentang Rasulullah melaksanakan puasa Daud. Berarti puasa berarti tidak. Terus itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Loh, satu saja Pak. kemungkaran. Kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang saat ini Ustaz, ada kemungkaran. diam kan. Orang sama sekali sudah apatis karena ujung-ujungnya yang sekarang kan bisa dipenjara, bisa dibully habis-habisan. Untuk mengerti jangan begitu saja sekarang orang itu tidak berani Ustaz. Karena begitu gencarnya orang-orang yang ingin melaksanakan menegakkan atau melarang kemungkaran ini, itu musuhnya mungkin tapi Indonesia gitu. Ini Ya. kita menyikapi hal ini. Konteksnya dengan Ya Pak, singkat saja Pak. Bismillah. Ya, silakan Pak Bandrio. Sekalian ya. Langsung. Terima kasih. Jadi saya nambahkan aja. Kalau yang Satu pertanyaan Pak. ya 1 sampai 9 hari itu kan istilahnya diharuskan kita berzikir dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah apa yang dianukan itu? Selain puasa mungkin ya. Itu apa yang paling utama di dalam hal itu karena fadilahnya luar biasa. 1 tahun kita diampuni, tahun berikutnya kan begitu Ustaz. Nah, kemudian mengenai istilahnya perempuan yang suara ini akan termasuk Aurat. ya aurat kan. Kalau misalnya kita sholat, tapi dia sangat keras sekali bacaannya itu melebihi, misalnya amin terus berdoanya itu boleh enggak? Makasih Ustaz. Pertama tentang puasa ya. Sejauh yang saya ketahui saya tidak tahu apakah adanya dalil yang menyatakan Rasulullah berpuasa Daud enggak. Jadi kadangkala Rasulullah SAW memerintahkan suatu hal tapi beliau tidak melakukannya, itu bukan sebuah aib Pak. Ya, Rasulullah SAW bisa jadi memerintahkan sesuatu tapi beliau enggak melakukan sesuatu. Oh, kau tuh omdo gitu ya. Enggak. Ya, karena beliau justru melakukan yang lebih afdol dari itu. Ya. Jadi puasa itu sangat bagus tadi. Puasa Daud itu sangat bagus, sangat baik. Tapi Rasulullah SAW sejauh yang saya ketahui tidak melakukannya. Karena beliau memiliki amalan lain yang beliau utamakan, ya, utamakan. Satu. Jadi sejauh yang saya ketahui, saya tidak mengetahui ada dalil yang menyatakan Rasulullah berpuasa Daud. Saya nggak tahu. Yang kedua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah mengingkari kemungkaran. Nah, tadi Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita 3 tingkatan mengingkari kemungkaran. Yang pertama dengan power, kalau tidak mampu, Pak. Termasuk dalam ketidakmampuan ini tatkala madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Tatkala madharat lebih besar daripada manfaat, maka turun ke derajat berikutnya dengan lisan, dengan tulisan, dengan komentar. Tapi bisa jadi tidak mampu juga. Kenapa? Tatkala madharatnya lebih besar daripada maslahatnya, bisa jadi ya kita terpaksa diam dari kemungkaran, ya. Dan minimal ini yang saya tekankan dari awal kajian tadi adalah bagaimana jangan sampai hilang kita mengingkari kemungkaran dengan hati. Ini harus ada gatal hati kita melihat kemungkaran itu. Tidak ridho terjadi kemungkaran itu. Tidak rela kemungkaran itu tersebar. Itu adalah derajat minimal dari keimanan, dan ini kita semua mampu, ya. Kita semua mampu mengingkari kemungkaran dengan hati. Walaupun tidak semua kita mampu mengingkarinya dengan lisan dan kekuatan. Nah, ini yang ingin saya tegur tadi. Jangan sampai kita acuh tak acuh kepada kemungkaran. Kita harus konsen kepada kemungkaran, menunjukkan ketidaksukaan, menunjukkan pengingkaran, walaupun tidak mampu mengingkarinya dengan tulisan dan kekuatan. Harus minimal dengan hati. Apa?
minimal tidak ikut meramaikan. Kayak tadi dahulu saya masih ingat sekali itu. Yang film syirik tadi, film apa? Sihir tadi. Paling enggak kita tidak ikut meramaikan. Anak kita, Pak, pengen beli tas apa? Tas sekolah yang ada gambar ininya. Enggak boleh. Larang gitu loh. Jangan sampai kita ikut meramaikan seperti itu, Bapak. Jadi harus minimal kita itu mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati tadi. Itu yang sudah ya. Kewajiban kita minimal itu mengingkari dengan hati. Terus pertanyaan Bapak ini tadi tentang apa ya? Amalan Rasulullah. Hah? Yang menentang itu, Pak. Menentang itu, Pak. Menentang apa tadi Pak pertanyaannya? Enggak. Dibully, umat Islam selalu dibully, selalu mengingatkan. Oh iya. Pertama, suara perempuan itu bukan aurat. Suara perempuan itu fitnah, Bapak. Kalau aurat itu ini ya. Ya, suara perempuan itu bukan aurat, tapi lebih tepatnya kalau aurat itu ya yang di badan ya. Kalau suara perempuan itu fitnah, betul ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Al-Qur'an, fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Maka hendaknya para wanita ini tatkala keluar berinteraksi dengan lawan jenis, ya berinteraksi dengan masyarakat luas, tidak boleh mendayu-dayukan suaranya, tidak boleh melemah lembutkan suaranya. Itu larangan dari Allah langsung. Fala takhda'na bil qaul. Ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ya? Apa? Enggak boleh, apalagi Pak. Kepada masyarakat umum aja enggak boleh melambai-lambaikan suaranya, apalagi jadi penyanyi, Pak. Kalau secara Islam ya enggak boleh perempuan itu jadi penyanyi ya, secara sudut pandang syariat. Menyanyi di umum Pak ya, tapi kalau nyanyi di hadapan suami boleh Pak. Itu beda ya kasusnya ya. Tadi ini fala takhda'na bil qaul itu surat apa ya? Saya bantu carikan nih Pak. Fala takhda'na. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32 Pak. Mungkin bisa dicatat Pak. Surat Al-Ahzab ayat ke-32. Nah, Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian apa? Melemah lembutkan suara kalian. Dan secara khusus ayat ini turun kepada istri-istri Rasulullah. Kepada istri-istri Rasulullah dilarang untuk melemah lembutkan suara. Mereka dilarang untuk melemah lembutkan suara tatkala berinteraksi kepada para sahabat. Istri Rasulullah dilarang untuk melemah lembutkan suara tatkala berinteraksi kepada para sahabat. Ini istri Rasulullah, ini sahabat Rasulullah. Ya, bagaimana zaman sekarang? Ya. Ininya siapa, itunya siapa, ya kan? Dari perintah kepada istri Rasulullah tatkala berinteraksi dengan para sahabat, padahal sahabat itu kata Rasulullah apa? Sebaik-baik generasi. Dan kita tahu istri-istri Rasulullah itu adalah ummahatul mukminin. Itu saja dilarang, apalagi yang lain. Nah, apalagi yang lain seperti itu. Maka suara perempuan itu adalah fitnah, dilarang untuk dilemah lembutkan tatkala berinteraksi dalam masyarakat luas maupun tatkala berinteraksi kepada lawan jenis yang bukan mahram. Tapi kalau antara suami istri ya bebas. Antara suami istri itu bebas seperti itu. Terus yang terakhir apa ya? Amalan Rasulullah ya. Amalan Rasulullah pada 10 pertama hari bulan Dzulhijjah walaupun sudah berlalu ya, adalah bertahlil, bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Takbir ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, itu yang paling utama untuk kita baca selama 10 pertama bulan Dzulhijjah kemarin. Ya, kalau sekarang terus baca Pak, jangan sampai lisan kita stop ya, pause dari dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian Bapak, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau waktunya sudah tepat pukul jam 6, mari kita